Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Hari ini saya akan mengomentari uh, berita terkait dengan wacana penundaan pemilu 2024. Ada beberapa berita yang sempat saya baca beberapa hari yang lalu, sampai hari ini pun saya masih membaca wacana itu, dan ini semakin hari semakin kuat wacana tersebut. Entah apa dibalik dari ambisi mereka melakukan penundaan pemilu. Padahal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sudah diamanatkan bahwa pemilu diselenggarakan setiap 5 tahun sekali, dan tugas pemerintah adalah menyiapkan segala keperluan penyelenggaraan pemilu yang akan diselenggarakan pada tahun 2024. Tetapi alasan yang macam-macam oleh elit politik, dan mereka mencarikan alibi, mencarikan alasan-alasan yang kadangkala menurut saya lucu, tidak masuk akal. Satu itu terkait dengan masalah pandemi COVID-19. Kita tidak tahu kapan akan berakhirnya. Bahkan dari WHO sendiri mengatakan bahwa masalah corona COVID-19 itu tidak akan bisa selesai dalam jangka waktu yang pendek gitu. Bahkan ya kalau kita berbicara masalah pandemi, ya boleh jadi akan ditutup, boleh jadi juga akan diperpanjang gitu. Tapi dengan alasan pandemi COVID-19 di mana kondisi ekonomi kita mengalami keterpurukan, ya tingkat pertumbuhan ekonomi kita hanya sampai 3%, ya, dan kondisi masyarakat kita yang belum stabil. Hal yang seperti inilah yang harus menjadi tugas pemerintah, baik itu yang sekarang maupun yang akan datang. Ya, tapi kalau ditundanya pemilu 2024, ini akan menjadi satu kontroversi, satu wacana yang tidak sehat dalam upaya membangun tatanan demokrasi di Indonesia. Apalagi banyaknya proyek-proyek di tingkat nasional, ya, yang menurut saya kalau alasan bahwa penundaan pemilu itu adalah karena anggaran, kenapa dilakukan pemindahan ibu kota ya, di tengah pandemi COVID-19? Nah, inilah yang menjadi kontroversi, ya. Apakah ditunda dulu penyelenggaraan pemindahan ibu kota ya, yang menelan anggaran yang tidak sedikit, triliunan gitu, dengan mengorbankan penyelenggaraan pemilu 2024. Padahal pemilu 2024 itu adalah amanat yang tidak boleh ditunda lagi, ya, dengan alasan pandemi, dengan alasan pemindahan ibu kota, dengan alasan anggaran yang terlalu besar yang diusulkan oleh KPU sebesar 86,2 triliun. Ini menjadi anggaran yang sangat besar karena banyak yang harus dilakukan oleh KPU dari tingkat pusat sampai di tingkat desa gitu. Ini saya baca, oke, kita akan melihat bersama-sama berita yang di-upload oleh CNN Indonesia.com. 4 pejabat teras Partai Amanat Nasional PAN datang ke rumah dinas Zulkifli Hasan di Kompleks Widya Chandra, Jakarta pada tanggal 13 Februari yang lalu. Mereka diundang untuk membicarakan topik yang sangat serius, penundaan pemilu 2024 atas arahan seorang menteri koordinator di Kabinet Indonesia Maju. Ya, tentu di sini adalah singgung adalah Pak Luhut, ya, yang mewacanakan itu. Tetapi di balik Pak Luhut siapa lagi gitu. Meja makan panjang dipilih, tuan rumah dan tamu saling duduk berhadap-hadapan. Para tamu mengatur kursi senyaman mungkin, tak mau sampai mengganggu pembicaraan yang sangat penting. Ya.
diminta Menteri Tunda Pemilu. Menurut sumber cnnindonesia.com, saat berbicara dengan petinggi PAN, Zulkifli Hasan menceritakan pertemuannya dengan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan beberapa waktu lalu. Zulkifli Hasan mengaku diundang Luhut khusus membicarakan usulan penundaan pemilu dan Pilpres tahun 2024. PAN diminta untuk mendukung dan harus disampaikan ke publik oleh Ketua Umum dalam rapat koordinasi nasional pemenangan pemilu PAN yang digelar pada tanggal 15 Februari yang lalu. Luhut mengklaim Presiden Jokowi sudah setuju. Padahal ini sebenarnya sudah ada pernyataan dari Jokowi bahwa dia tidak lagi memikirkan tentang 3 periode, perpanjangan masa jabatan, dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi pembicaraan bahwa Jokowi setuju dengan hal ini. Tentu ini akan menjadi satu berita yang membingungkan masyarakat gitu. Zulkifli lantas meminta pendapat dari elit partainya. Salah satu petinggi PAN yang hadir membeberkan Zulkifli bertanya apakah tepat jika PAN menjadi partai pertama yang melontarkan usulan penundaan pemilu 2024 di forum Rakornas pemenangan pemilu partai. Semua petinggi PAN yang hadir di rumah Zulkifli sepakat tidak terburu-buru menyampaikan usulan tersebut dan perlu membahasnya bersama pengurus lainnya. cnnindonesia.com mengkonfirmasi Zulkifli terkait dengan pertemuannya dengan Luhut Binsar Panjaitan, namun Zulkifli enggan menjawab gamblang. Saya komunikasi biasa saja dengan Pak Luhut, kata dia di DPR pada hari Jumat yang lalu 25 Februari 2022. Sepekan kemudian pengurus PAN kembali menggelar pertemuan pada tanggal 23 Februari. Kali ini digelar di salah satu restoran milik putra Ketua Dewan Kehormatan PAN, Sutrisno Bahir, di kawasan Senayan. Jadi memang ada banyak ini elit-elit partai politik ya, bahkan menteri dari Jokowi, ada beberapa orang yang menyetujui agar ditundanya pemilu 2024, yang dimana alasan mereka ya seperti yang saya katakan tadi, alasan anggaran, alasan COVID-19, alasan ekonomi kita belum pulih, kemudian alasan pemindahan ibu kota dan lain sebagainya. Kalau saya membaca bahwa ini ada proyek besar, kemungkinan diduga ada proyek besar yang ingin dikejar ya oleh siapa, saya tidak tahu siapa yang mengejar proyek besar itu, karena kalau pelaksanaan pemilu 2024 maka boleh jadi ditundanya proyek-proyek besar yang mereka idam-idamkan itu. Saya cukup menaruh semacam hipotesis ya, semacam dugaan sementara bahwa wacana penundaan pemilu yang dilontarkan oleh elit partai ini adalah satu wacana yang digagas untuk mengejar proyek-proyek besar. Ya, itu dugaan-dugaan gitu. Ya. Padahal kalau kita melihat dari Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kedaulatan tertinggi itu ada di tangan rakyat. Tapi saya melihat di sini permainan para elit politik yang terlalu menguasai kedaulatan rakyat itu sendiri, terlalu mengkebiri kedaulatan rakyat itu sendiri, di mana ada satu berita yang saya sempat baca bahwa keputusan itu ada di tangan Jokowi, ya, Pak Presiden yang terhormat, dan ini menurut saya adalah mencederai amanat rakyat, mencederai amanat dari Undang-Undang Dasar 1945, dan patut diduga bahwa mereka sedang melakukan, ya mereka itu ya tanda petik ya, itu orang-orang yang ada di balik itu siapa sebenarnya gitu ya. Kalau kita melihat secara teori bahwa di balik
kekuasaan pemerintah itu sebenarnya ada para elit-elit pengusaha yang mereka mencari juga celah agar mereka mendapatkan keuntungan gitu. Jadi kadangkala pemerintah itu dikendalikan oleh para pengusaha gitu. Boleh jadi orang-orang yang mempunyai duit gitu. Ya, kita tidak tahu siapa yang dibalik tokoh yang membuat skenario itu gitu. Zulhas selalu, ya, salah satu pengurus PAN yang hadir bercerita di tengah zaman Zulhas pamit karena ada pertemuan mendadak dengan Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto. Zulhas selalu kembali dan menceritakan hasil pembicaraan dengan Erlangga kepada pengurus PAN yang masih berada di restoran Erlangga. Kata Zulhas menegaskan dukungan Golkar atas penundaan pemilu 2024 dan akan menyampaikan saat kunjungan kerja di Riau pada tanggal 24 Februari 2022. Erlangga juga meminta Zulhas segera bicara terbuka atas nama PAN mendukung penundaan pemilu 2024. Erlangga pun meyakinkan bahwa Presiden Jokowi telah memerintahkannya untuk mendorong penundaan pemilu 2024. Saya yakin Pak Jokowi tidak dalam posisi itu, ya, dan Pak Jokowi sedang dibisik oleh orang-orang tertentu, ya, karena saya yakin, ya, dalam benak saya, dalam hati nurani saya, ada orang di balik presiden gitu, yang melakukan wacana, yang membangun wacana ini. Ada juga Cak Imin ini, ya, yang setuju agar dilakukan penundaan pemilu, ya. Tentu ada yang mengatakan ada big data yang harus diselesaikan, ya. Ada juga proyek di IKN di pemindahan ibu kota negara kita di Kalimantan dan lain sebagainya. Ini selain dari berita di cnnindonesia.com, itu ada juga berita dari newsdetik.com, ya, yang sebelumnya, ya, sudah diberitakan pada tanggal 28 Februari 2022 pada hari Senin pukul 8.00 waktu Indonesia Barat, di mana judul dari berita itu adalah wacana pemilu 2024 ditunda memanas tuai pro kontra. Jadi di dalam berita ini memang disebutkan juga Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin, dan pernyataannya itu didukung oleh Ketua PAN Zulkifli atau Zulhas, ya, itu melakukan manuver-manuver politik agar wacana penundaan pemilu 2024 itu dilakukan, ya, dan masa jabatan Jokowi diperpanjang, dan ini menimbulkan banyak hal gitu. Namun dalam wacana ini jelas-jelas ditentang oleh partai, ya, partai yang lain pastinya, ya. Tidak hanya partai oposisi, wacana ini juga mendapat penolakan dari partai koalisi Jokowi seperti Nasdem, PDIP, P3, sedangkan ada pula yang belum menentukan sikap tegas, yaitu Gerindra. Ya, jadi sekali lagi saya menyatakan bahwa keprihatinan kita terhadap kepentingan para elit politik, di mana mereka lagi-lagi mencederai perasaan publik yang seharusnya proses demokrasi itu berjalan dengan normal, ya. Dan kita mempunyai harapan agar pemerintah sekarang dan yang akan datang, ya, kalau sekarang itu sudah bagus, ya, dengan adanya survei yang menyatakan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi sudah bagus, maka kedepannya itu harus lebih bagus lagi, ya. Dan itu adalah harapan masyarakat. Tidak bisa ditunda-tunda hanya karena alasan yang tidak masuk akal, gitu. Tentu penundaan penyelenggaraan pemilu 2024 adalah satu wacana yang memperburuk
iklim demokrasi di Indonesia. Itu yang saya tinjau, karena bagaimanapun negara kita harus menjalankan proses demokrasi yang baik, di mana rakyatlah yang harus menentukan. Di tangan rakyatlah kedaulatan itu ada, di tangan rakyatlah negara kita bangkit, di tangan rakyatlah negara kita menjadi maju. Itu saja, saya tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.